Pemberitaan firman Tuhan saya akan sampaikan dengan tema keberhasilan sejati. Ada berbagai definisi tentang keberhasilan ini. Saya akan mengutip salah satu dari Helmet yang mengatakan keberhasilan merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan yang telah kita niatkan untuk dicapai atau kemampuan untuk melewati dan mengatasi diri dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. Nah, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari definisi ini kita mendapatkan bahwa keberhasilan itu suatu keinginan yang kita niatkan dalam hati kita. Dan ketika itu tercapai, itulah keberhasilan. Atau kemampuan untuk melewati atau mengatasi segala persoalan, kegagalan demi kegagalan yang kita alami tanpa kita kehilangan semangat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang Alkitab katakan tentang keberhasilan? Saya percaya bahwa kita semua mendambakan keberhasilan yang sejati. Tidak ada satu pun di antara kita yang menginginkan menjadi pribadi yang gagal dan terpuruk di dalam kegagalan itu. Walaupun kita tidak menginginkan kegagalan itu terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita harus akui, seringkali juga kita mengalami kegagalan dalam hidup ini. Gagal dalam bisnis, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam mencapai tujuan-tujuan hidup yang kita ingin capai, gagal dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga kita, gagal dalam hal moral, dan gagal juga dalam berbagai hal-hal yang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah mendengar tentang seseorang yang bernama Thomas Alva Edison. Dia seorang inventor yang terbesar yang telah melakukan penemuan yang dapat mengubah kehidupan manusia, yaitu bola lampu listrik. Orang ini bukan orang yang jenius pada awalnya kalau kita memperhatikan apa yang menjadi biografi hidupnya, karena dia tidak tahu membaca sehingga dia dikeluarkan dari sekolahnya. Tetapi orang ini dia memegang 1093 hak paten untuk inovasi yang lainnya. Tetapi tahukah kita sekalian bahwa Thomas Alva Edison dia mengalami 1000 kali kegagalan saat melakukan percobaan menyempurnakan bola lampu ciptaannya. Jika saja pada waktu itu dia berhenti melakukannya dan tidak melakukan percobaan terus-menerus, dia berhenti ketika dia melakukan percobaan 999 kali, maka kita akan melihat dunia yang gelap pada malam hari. Bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kegagalan-kegagalan yang mungkin pernah kita alami, jangan sampai kita tangisi dan terus-menerus kita ada dalam keterpurukan karena kegagalan itu. Tetapi
Kita harus menjadikan kegagalan-kegagalan yang kita alami sebagai suatu batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih lagi seperti yang diinginkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita sekalian. Ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan dengan tema kesuksesan atau keberhasilan, jangan sampai kemudian orang menuduh kita sebagai satu gereja yang mengajarkan teologi kemakmuran. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa keberhasilan itu bukan sesuatu yang jahat. Alkitab mengatakan di dalam Mazmur pasal 1, berbahagialah orang, atau kalau dalam bahasa Inggris disebut diberkatilah, blessed. Diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang seperti ini kemudian Tuhan gambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apakah saudara mau berhasil? Alkitab mengatakan apa saja yang diperbuat oleh orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan menghidupinya, apa saja diperbuat oleh orang-orang seperti itu berhasil. Oleh karena itu mari kita perhatikan apa yang Alkitab katakan tentang keberhasilan yang sejati berdasarkan apa yang dikatakan dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Pertama, keberhasilan sejati dibuktikan dalam kesetiaan untuk mengabdi. Tidak mungkin ada keberhasilan yang sejati dalam kehidupan ini kalau kita tidak setia dalam pengabdian kita kepada Tuhan dan kepada pemimpin yang Tuhan tempatkan. Entah itu di gereja, entah itu di perusahaan tempat kita bekerja, entah di rumah tangga terhadap ayah ibu kita sebagai pemimpin bagi kita sekalian. Keberhasilan yang sejati dibuktikan dalam kesetiaan untuk mengabdi kepada Tuhan dan satu dengan yang lain. Ayat 1 mengatakan begini, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Yosua bukan hanya abdinya Tuhan, tetapi dia juga abdi Musa. Sejak muda dia membuktikan dirinya setia dalam pengabdiannya kepada Tuhan dan kepada Musa sebagai pemimpin rohaninya. Yosua bukan anak kandung dari Musa. Musa dari suku Levi. Saudara-saudara, Yosua dari suku yang berbeda dari Musa ini. Tetapi salah satu yang berhasil dari generasi pertama ketika keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian adalah Yosua. Sementara generasi pertama yang lain
mereka mati bergelimpangan di padang gurun. Itu disebabkan karena mereka berdosa kepada Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan. Seperti halnya Datan, Abiram, dan Korah. Di mana mereka-mereka ini mati ditelan bumi karena pemberontakan mereka. Mereka tidak berhasil memasuki tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada mereka untuk dimiliki. Tetapi Yosua, dia berhasil bukan saja memasuki tanah perjanjian, tetapi dia diberi kepercayaan menjadi seorang pemimpin menggantikan Musa. Karena Musa tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Musa hanya diizinkan oleh Tuhan untuk melihatnya dari Gunung Nebo. Yosua lah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dia berhasil dalam kepemimpinan. Dia berhasil memasuki tanah perjanjian karena dia telah membuktikan dirinya sebagai seorang pribadi yang setia dalam pengabdiannya kepada Tuhan dan kepada pemimpinnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat baik-baik, orang tua kita itu pemimpin bagi kita dalam rumah tangga. Kalau engkau memberontak kepada orang tuamu, maka Alkitab berkata, orang yang seperti itu terkutuk. Itu sebabnya Alkitab berkata, kita harus hormati ayah dan ibu kita, supaya kita bahagia di bumi ini dan kita bisa umur panjang. Jangan berontak pada orang tua. Orang Sabu mengatakan orang tua itu adalah Tuhan di bumi ini. Deo Raiwawa, saudara-saudara, bagi yang tidak tahu bahasa Sabu. Orang tua itu Deo Raiwawa. Artinya, dia itu perwakilan Tuhan di bumi ini. Karena itu ketika kita memberontak pada orang tua, kita sedang memberontak kepada Tuhan yang mempercayakan kita ada di dalam keluarga itu. Jangan berontak kepada orang tua. Yosua, dia mengabdikan hidupnya kepada Tuhan dan kepada Musa. Dia buktikan itu dari sejak mudanya sampai Musa mati. Kalau kita mau berhasil dalam kehidupan kita, dalam berbagai aspek kehidupan ini, mari kita belajar untuk setia dalam pengabdian kita kepada Tuhan dan kepada pemimpin di mana kita bekerja sama dalam sebuah pelayanan. Apa yang dipercayakan kepada saudara untuk saudara kerjakan hari ini, mungkin itu kecil dan orang mungkin tidak memuji-muji saudara untuk apa yang saudara lakukan. Saya melihat ponakan yang ada di sini, RT Nauskai ini, dia begitu setia. Dia bersihkan ruangan gereja ini. Dia atur kursi. Tidak ada yang berterima kasih kepada dia ketika saudara datang dan mengotori dengan sepatu yang mungkin sudah kena lumpur. Tetapi dia tetap melakukan itu dengan setia sebagai bentuk pengabdiannya kepada Tuhan. Saudara, walaupun orang tidak berterima kasih kepadanya, apa yang dia lakukan itu Tuhan lihat hatinya. Kalau dia lakukan itu sebagai bentuk pengabdiannya kepada Tuhan, dia setia melakukan hal itu, maka suatu waktu dia akan mendengar apa yang dikatakan oleh Sang Tuhan. Hai hambaku yang baik dan setia, yang dipuji baik dan setia, masuklah dalam kesukaan Tuhan.
keberhasilan yang sejati. Kalau kita ingin raih dalam hidup kita, buktikan diri kita untuk setia dalam pengabdian dan kasih kita kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin kita dalam kebenaran. Yang kedua, siap melangkah dalam ketaatan dan kerjasama untuk menerobos kemustahilan. Dalam ayat 2 sampai dengan ayat 5, saudara akan melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua. Ini hal yang mustahil untuk bisa dilakukan. Walaupun Tuhan sudah mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka, tapi bukan berarti mereka dapat memiliki tanah itu dengan hanya membalikan telapak tangan. Tuhan memang sudah berjanji akan memberikan tanah itu kepada mereka. Itu adalah bagian Tuhan. Tetapi untuk merealisasikan apa yang Tuhan janjikan itu perlu kerjasama kita. Ada bagian kita dalam proses itu. Untuk mengalami keberhasilan yang sejati, kita harus memiliki kesiapan diri. Kesiapan untuk taat, melangkah sebagaimana yang Tuhan katakan. Dan di dalam kesiapan untuk melangkah dalam ketaatan ini juga perlu kerjasama. Hanya dengan cara itu kita bisa menerobos kemustahilan. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Artinya Tuhan mau untuk meraih keberhasilan, menduduki tanah perjanjian, diperlukan kesiapan diri. Kesiapan untuk apa? Kesiapan untuk taat. Walaupun yang diperintahkan Tuhan itu mustahil. Tetapi kalau kita percaya kita taat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Itu firman Tuhan, saudara-saudara. Kita ingat ya, ketika para murid itu mengalami gelombang yang tinggi, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Pertama-tama ketika mereka melihat ada satu sosok yang berjalan di atas air. Saudara-saudara, apa yang mereka anggap? Hah? Mereka menganggapnya hantu. Sama halnya mungkin dengan kita, ketika kita melihat sesuatu dan menimbulkan rasa takut dalam diri kita, waduh itu pasti setan. Kita lebih sadar tentang kehadiran setan daripada kehadiran Tuhan Yesus. Dan itu juga yang terjadi dengan para murid. Ketika melihat sosok itu berjalan di atas air, mereka pikir itu hantu. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku ini jangan takut. Petrus kemudian menentang. Kalau benar itu engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Yesus kemudian berkata, jalan. Saya mau tanya dulu. Ketika Petrus minta pendapat dari teman-teman yang lain yang ada di perahu itu. Contohnya Thomas. Tom, menurut kau, kira-kira kalau saya keluar dari perahu ini, saya bisakah tidak berjalan di atas air? Thomas berpendapat apa menurut saudara?
Hah? Thomas bilang, kalau saya belum melihat lubang di tangannya dan di kakinya yang ditusuk itu, saya tidak percaya. Jadi Thomas percaya melihat dulu baru percaya. Tapi konsepnya Tuhan, percaya dulu baru melihat. Jadi kalau tanya sama Thomas, pasti Thomas bilang, tidak mungkinlah. Kamu juga kan nelayan di Danau Galilea ini. Kau sudah punya pengalaman sebagai seorang nelayan yang bekerja hari-harinya di danau ini. Apakah kamu pernah melihat ada orang yang berjalan di atas air? Petrus kemudian berpikir, betul, berdasarkan pengalaman hidup, tidak mungkin ada manusia yang berjalan di atas air kecuali hantu. Untung Petrus tidak tanya pendapat para murid yang lain. Ketika dia dengar Tuhan Yesus berkata, berjalan! Dia lompat dari perahu. Dia jalan atau tidak? Jalan atau tidak? Dia berjalan, saudara-saudara, daripada 11 murid yang lain tidak punya pengalaman berjalan di atas air. Mereka mungkin melihat apa-apaan Petrus yang gelombang tinggi begini, kok dia mau coba-coba keluar dari perahu, dari pengamanan yang seharusnya mengamankan dirinya. Masa dia mau keluar dari keamanan ini? Tapi dia lompat dan dia berjalan. Walaupun ketika dia tidak memandang lagi kepada Tuhan, dia memandang kepada situasi yang terjadi di sekelilingnya. Dia mulai takut, saudara-saudara, dan Alkitab berkata, dia tenggelam. Tapi apakah Tuhan biarkan dia di dalam kondisi itu? Tidak. Tuhan ulurkan tangannya bahwa dia masuk ke dalam perahu. Artinya ini apa bagi kita? Artinya, saudara, kalau kita taat kepada Tuhan, kita akan melihat karya Tuhan yang membawa kita kepada keberhasilan yang sejati. Tapi kalaupun kita gagal, Tuhan tidak membiarkan kita dalam kegagalan itu. Dia angkat kita. Karena itu, mari kita siap. Kita mau melangkah dalam ketaatan kepada Dia. Kita kerjasama, sama-sama bekerja untuk menerobos kemustahilan, sehingga yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Karena bagi orang yang percaya, yang mentaati Tuhan, Tuhan membuatnya menjadi tidak mustahil. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hal yang ketiga, memiliki hati yang teguh untuk berpegang pada janji Tuhan yang tidak mungkin gagal. Saudara-saudara, kerjasama itu sangat penting. Karena itu Tuhan memerintahkan Yosua, tapi juga Yosua melibatkan semua yang lain untuk kerjasama. Dan hal ini sudah menjadi pengalaman daripada Yosua ini. Dalam Keluaran 17 ayat 10 dikatakan begini, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa dan Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit itu. Yosua, dia membuktikan ketaatannya kepada Tuhan melalui Musa yang memerintahkan kepada dia untuk berperang melawan Amalek. Tapi keberhasilan dalam peperangan itu tidak bisa diraih hanya oleh Yosua yang berperang. Ada juga kerjasama yang lain di dalam meraih kemenangan dalam peperangan. Musa ada di atas gunung. Dia angkat tangan kiri kanan
Sebagai manusia, dia penat. Akhirnya tangannya jatuh begini. Untuk itu diperlukan orang lain untuk memegang tangannya supaya tetap terangkat. Harun dan Hur. Karena kemenangan yang diraih Yosua ditentukan oleh kerjasama mereka. Sebab Alkitab berkata, kalau tangan Musa turun, kekalahan terjadi di kalangan Yosua. Karena itu tangan ini diangkat terus menerus. Jadi ketaatan kepada Tuhan melalui pemimpinnya ini. Dan kemudian ada kerjasama di antara mereka untuk menerobos kemustahilan itu betul-betul terjadi di dalam pelayanan atau di dalam peperangan yang dilakukan oleh Yosua. Saudara-saudara, yang ketiga, memiliki hati yang teguh untuk berpegang pada janji Tuhan yang tidak mungkin gagal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berjanji, kadang kita tidak bisa menepati janji kita. Saya tidak tahu berapa banyak kali saya pernah berjanji mungkin kepada seseorang. Saya berharap kalau saya ada janji kepada saudara-saudara, saudara ingatkan saya. Mungkin janji untuk ajak jalan-jalan ke pantai, tapi sampai sekarang belum dipenuhi. Saudara ingatkan. Mengapa saya sampaikan ini? Karena saya manusia, bisa berjanji, tapi saya juga tidak menepati janji saya. Seperti halnya ketika kita menikah. Ada janji nikah. Aku akan setia mengasihi engkau dalam waktu susah, waktu senang, waktu sakit, waktu sehat. Kalau di GBI Sawi ditambah lagi, tidak punya anak atau punya anak. Kenapa saya tambah itu dalam janji nikah? Ada latar belakangnya. Ada suaminya mau ceraikan istrinya karena dianggap istrinya mendul. Tapi kemudian yang sebenarnya dia yang mendul. Saudara, ada orang yang sudah berjanji seperti ini, tapi kemudian tidak menepati janjinya. Tapi Bapa kita di surga tidak demikian. Saya tidak tahu di gereja lain, tapi di gereja kita di sini, di gereja Betel umumnya mengadakan janji nikah. Hanya saya punya tambahan itu tadi. Tidak punya anak atau punya anak. Dan hanya maut yang dapat memisahkan kita berdua. Maut belum datang, tapi si laki-laki sudah pergi dengan wanita lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini membuktikan bahwa manusia ketika dia berjanji, dia bisa menyangkali janjinya. Tapi Tuhan kita yang adalah Bapa kita dalam Yesus Kristus, dia adalah Tuhan yang berpegang pada janji. Dan apa yang dia janjikan tidak mungkin gagal. Karena itu sebagai orang yang percaya untuk meraih keberhasilan dalam kehidupan, diperlukan suatu hati yang teguh untuk berpegang pada janji Tuhan yang tidak mungkin gagal. Jadi kalau saudara-saudara pernah gagal dalam pernikahan misalnya, dan suatu waktu lagi sudah mau menikah, jangan diulang lagi kegagalan-kegagalan itu. Di dalam ayat 6 dan 7 dikatakan begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikannya kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara bisa pahami latar belakang kenapa Tuhan kemudian mengatakan kepada Yosua supaya dia kuatkan dan teguhkan hatinya. Karena Yosua
Dialah seorang pemimpin yang lebih muda, menggantikan pemimpin senior yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Yosua ikut menyaksikan bagaimana Tuhan menyertai Musa ketika Musa menunjuk dengan tongkatnya laut Teberau. Laut Teberau kemudian kering dan mereka bisa melewati laut itu seperti di jalan raya biasa. Sudah bisa bayangkan ya, ketika Tuhan membuat jalan, di sebelah sini ada airnya, di sebelah sini ada airnya. Maka ketika tentara Firaun masuk ke jalan yang sama itu, airnya tinggal tutup mereka dan mereka mati di laut Teberau itu. Tapi orang Israel selamat. Mereka masuk 3 hari dalam perjalanan di padang gurun Sur. Orang Israel, mereka bukannya mengimani karya Tuhan yang sudah memimpin mereka dengan berbagai mujizat, tapi mereka bersungut-sungut. Ketika mereka bersungut-sungut, apa yang dilakukan oleh Musa? Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengatakan, pakai tongkat yang ada di tanganmu itu, buang ke dalam air itu. Air yang tadinya pahit berubah menjadi manis. Kepahitan-kepahitan hidup kita ini bisa diubah oleh Tuhan menjadi sesuatu yang manis ketika kayu salib kita berlakukan untuk terjadi dalam hidup kita. Karena di salib itulah ada pengampunan, ada pendamaian, ada pemulihan, dan ada keselamatan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yosua telah menyaksikan hal yang demikian terjadi dalam kehidupan dan pelayanan Musa. Dia begitu dihormati, begitu dihargai, begitu kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Ketika kakak-kakaknya menyalahkan dia, Harun dan Miriam, Tuhan menyatakan pembelaan terhadap Musa, sehingga Miriam kena kusta. Saudara, Yosua telah melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan Musa seperti ini. Dan tiba gilirannya Musa mati. Lalu Tuhan mengangkat Yosua untuk menjadi memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Sesuatu yang manusiawi, jika mungkin di dalam hatinya itu ada rasa was-was, ada rasa takut, ada ciut di hatinya. Tetapi Tuhan yang memberikan kepercayaan ini kepada dia untuk memimpin. Tuhan sendiri yang mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hati. Berarti di sini kita mendapatkan suatu kebenaran yang penting supaya kita berhasil untuk meraih apa yang Tuhan janji dalam hidup ini. Diperlukan hati yang teguh untuk berpegang pada janji Tuhan yang tidak pernah gagal. Janji manusia bisa gagal, tapi janji Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita berpegang pada janji Tuhan. Ketika kita berpegang pada janji Tuhan, maka itulah yang mengantar kita untuk mengalami keberhasilan sejati di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan kita. Keempat, melandaskan semua yang kita kerjakan dengan memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya, serta mempercayai penyertaan Tuhan setiap hari. Untuk meraih keberhasilan sejati dalam pelayanan, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam pekerjaan dan sebagainya, maka semua yang kita kerjakan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, kita dasarkan semuanya apa yang kita kerjakan itu dengan selalu memperkatakan
dan merenungkan firman Tuhan dan mempercayai penyertaan Tuhan itu setiap hari. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seperti tadi saya sudah sampaikan, ketika Yesus berjalan di atas air, di tengah tantangan hidup yang mereka alami, di tengah tantangan cobaan hidup yang mereka alami, mereka lebih memiliki kepekaan kehadiran setan di situasi-situasi seperti itu. Itu yang digambarkan di dalam kehidupan para murid ini. Padahal yang datang itu Yesus. Berapa banyak di antara kita kemudian menyalahkan keadaan karena kita tahu itu keadaan ditimbulkan setan. Maka ketika ada berjalan di atas air, oh kita pikir itu setan. Saudara, apa yang dialami oleh para murid ini sebenarnya suatu hal yang diizinkan oleh Tuhan. Supaya mereka belajar percaya di tengah situasi yang sulit bagaimanapun, mereka harus belajar percaya bahwa sekali-kali Tuhan tidak meninggalkan mereka, sekali-kali Tuhan tidak membiarkan mereka. Dan betul ketika mereka dalam kesulitan seperti itu, Tuhan tidak biarkan, Tuhan datang berjalan di atas air. Tapi mereka lebih memiliki kepekaan tentang kehadiran setan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita bisa meraih keberhasilan yang sejati sesuai firman Tuhan ini ketika kita putuskan dalam kehidupan kita, kita mau mendasari semua atau melandaskan semua yang kita kerjakan, yang kita rencanakan, yang kita akan lakukan dengan selalu memperkatakan, merenungkan serta mempercayai penyertaan Tuhan setiap hari. Contohnya begini. Saudara dan saya mengalami ujian atau cobaan dalam hidup ini. Contohnya diuji dalam hal moral. Cobaan-cobaan dalam hal moral ini bisa dialami oleh siapa saja. Mau dia pendeta atau bukan pendeta, kok bisa mengalami cobaan dalam hal moral. Contohnya sebagai seorang laki-laki, kita ada di bandara internasional. Orang memakai pakaian setengah jadi. Saya mau tanya saja sama laki-laki yang ada di sini. Kalau saudara melihat hal yang seperti itu, ada paha putih kemudian terbuka begitu, saudara tergoda atau tidak? Laki-laki, saya mau tanya. Laki-laki normal yang ada di sini, ketika sudah melihat yang begitu, tergoda atau tidak matamu kalau melotot ke situ? Saudara Miko tergoda atau tidak? Luar biasa. Sebagai manusia normal, saudara-saudara, pasti kita tergoda. Termasuk saya pun ini bisa tergoda ketika saya melotot melihatnya. Tapi bagaimana supaya kita dapat mengalahkan itu? Sehingga kita tetap sukses atau berhasil mempertahankan moralitas kita. Ya, tadi satu tindakan lakukan oleh Pak Miko, tutup mata. Jadi dia jalan tutup mata terus. Boleh melihat ke tidak yang lewat di depan kita? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk hal itu jangan sampai membawa kita ke dalam pencobaan, membuat kita jatuh. Maka Tuhan telah menyatakan di sini supaya kita memperkatakan firman Tuhan. Bagaimana kita memperkatakan firman Tuhan? Darah Yesus. Kita telah meminta perlindungan dalam darah Yesus ketika kita mengucapkannya. Ketika baru-baru ini saya disabu, mau pulang ke Kupang, maka ada beberapa dari keluarga di Lobohede. Ketika pulang ke Kupang, pasti gelombang tinggi. Jadi mereka minta supaya saya pertimbangkan, supaya saya beberapa hari tinggal dulu di Sabu. Saya katakan, saya tidak jadi berangkat ke Kupang
kalau pemerintah mengatakan tidak boleh berlayar. Tapi sejauh pemerintah mengatakan boleh berlayar, maka saya harus berlayar. Apalagi bersama dengan saya ini ada seorang hamba Tuhan, namanya Pak Tarianus Tanisip. Dia biasa thinking, saya bilang begitu. Akhirnya kami berangkat, saudara-saudara. Dan betul, kapal ini mengalami gelombang yang tinggi. Singgung. Saya lucu, saudara-saudara, karena ketika mereka pulang yang mengantar, saya masuk ke kamar, saya langsung tidur. Tapi saya juga ikut mendengar sedikit-sedikit bagaimana gitu. Betul apa yang saya katakan tadi. Saya sadar begini, gelombang tinggi begini. Maka teman saya ini dia tidur di atas, dia berkata, darah Yesus, darah Yesus. Cerita kepada saya, dia keluar ke kamar mandi, dia arahkan tangan, dia usir itu gelombang. Tapi menurut dia, ketika dia usir, malah tambah tinggi gelombangnya. Menurut kesaksian dia. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam situasi-situasi seperti itu kita alami dalam hidup kita, kita bisa mengatasinya dengan memperkatakan firman Tuhan, lalu merenungkannya, kemudian mempercayai dalam situasi apapun yang kita hadapi, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan menyertai kita. Nah, makanya ketika ada kesempatan bagi kita untuk berdosa, orang tidak lihat kita, tapi percaya ke saudara, Tuhan yang menyertai. Tuhan melihat? Tuhan melihat atau tidak? Kita punya kesempatan untuk mencuri, tetapi 3 hal ini kita lakukan. Perkatakan firman Tuhan, jangan mencuri, jangan mencuri. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Tapi dia harus bekerja dengan tangannya, memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan dia juga belajar untuk memberi bagi orang lain. Itu firman Tuhan mengatakan. Kita perkatakan, kita ucapkan, kita renungkan. Lalu di samping itu kita juga mempercayai bahwa ada Tuhan menyertai kita. Maka tangan kita tadi yang kita ulurkan untuk memetik pisang orang kita makan karena kita lapar, kita tidak jadi melakukannya. Karena apa? Karena kita memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita tahu ada Tuhan yang melihat kita walaupun orang tidak melihatnya. Kemudian yang terakhir, keberhasilan menduduki negeri yang diberikan Tuhan diperoleh dengan sama-sama berjuang sesuai strategi yang diatur oleh Tuhan melalui pemimpin. Untuk kita berhasil di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, seperti halnya orang Israel, Tuhan sudah berjanji untuk memberikan tanah itu kepada mereka untuk mereka duduki. Tapi keberhasilan untuk menduduki negeri itu hanya bisa diperoleh dengan kerja keras, dengan berjuang bersama-sama, bukan berdasarkan strategi yang mereka bangun sendiri sesuai kepintaran kehebatan mereka, tetapi sesuai dengan strategi yang dinyatakan oleh Tuhan kepada pemimpin, dan pemimpin mengaturnya sesuai dengan apa yang Tuhan katakan kepada mereka-mereka yang dipimpin. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat 10 dan 11 ini. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalani seluruh perkemahan dan perintahkan kepada bangsa itu demikian, sediakan bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Jelas Alkitab mengatakan Tuhan berikan kepada mereka untuk diduduki, untuk memiliki.
Tapi sudah ada orang lain yang terlebih dahulu memilikinya, mendudukinya. Sama seperti sesuatu mungkin yang Tuhan katakan kepada kita untuk kita miliki, tapi ada orang lain yang sudah terlebih dahulu memilikinya. Bagaimana supaya apa yang dijanjikan Tuhan untuk kita miliki itu kita bisa peroleh? Harus ada perjuangan bersama-sama berdasarkan strategi yang Tuhan sudah nyatakan kepada pemimpin, dan pemimpin melakukannya itu untuk diteruskan kepada yang dipimpin. Dalam sebuah gereja ada pemimpin, ada gembala jemaat, ada gembala kuk, ada gembala pemuda, ada gembala wanita, ada gembala kaum bapa, ada gembala anak. Ini semua merupakan pemimpin-pemimpin yang ditetapkan untuk memimpin dalam sebuah penggembalaan dengan berbagai kategori yang ada. Untuk kita berhasil di dalam semua ini, kita perlu bekerja sama. Kita perlu membuat suatu strategi yang kita yakini Tuhan memberikan itu kepada pemimpin kita untuk kita terapkan bersama-sama. Dan untuk kita di GBI Sesawi ini, Tuhan telah menyatakan suatu visi dan misi yang akronimnya dinyatakan di kata Sesawi ini. Sesawi, S itu pertama, serving. Kita belajar bahasa Inggris karena kita tidak hanya ingin ada di Indonesia, kita juga mau ke luar negeri. Saudara-saudara, saudara ke negara-negara ASEAN, saudara tidak perlu urus visa karena bebas visa. Singapura, Malaysia, Laos, Kamboja, Vietnam, itu negara-negara ASEAN. Saudara juga harus memiliki hati ke tempat-tempat itu untuk pergi memberitakan Injil. Amin. Negara-negara itu juga butuh Injil. Vietnam lebih banyak komunisnya. Mereka perlu Injil. Saudara hanya urus paspor dan mungkin memiliki beberapa jumlah uang untuk transport pulang pergi. Yang penting kontak sudah ada di sana. Kita kontak, ini penginjil dari GBI Sesawi mau ke Malaysia, dia mau mengabarkan Injil di Johor, Malaysia. Kita hubungi di sana, saudara pergi dengan uang secukupnya. Itu uang pulang pergi. Terus bagaimana nanti hidup di sana? Percaya Tuhan akan memenuhi kebutuhannya. Saudara, beberapa kali saya keluar negeri ini, Tuhan juga tolong. Ke Korea Selatan kemarin, orang kasih saya tiket sekitar 10 juta itu. Saya dibantu. Dari siapa? Saya tidak perlu beritahukan kepada saudara-saudara. Kemudian kemarin lagi pergi ke Singapura, terus saya ditawarkan untuk ke Johor. Saudara, itu uang tidak sedikit. Tapi Tuhan juga buka jalan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana cara Tuhan itu menolong? Orang yang sama kasih saya lagi 10 juta. Jadi selalu Tuhan pelihara kita dimanapun kita berada. Oh, mungkin itu karena Pak Kiren aja yang kenal orang atau bagaimana. Tidak, saudara juga dibantu Tuhan. Sama semua kita ini. Yang penting kita mau melangkah saja. Coba aja melangkah. Coba saudara melangkah, pasti akan ada jalan. Seperti Ibu Mary, dia melangkah pergi ke TTS untuk KKR. Apa yang dibutuhkan, toh juga tersedia. Ibu Mary pulang tanpa menyisakan hutang di sana. Betul Ibu Mary loh. Jadi perlu saudara melangkah. Perlu ada kerjasama. Berjuang. Tidak bisa kita hanya terima jadi, tapi perlu berjuang. Dan dalam perjuangan kita perlu strategi dari Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui pemimpin. Karena itu di gereja kita ini ada evangelism yang menggariskan kepada kita apa yang menjadi strategi yang kita buat untuk menjangkau jiwa-jiwa penginjilan. Pergi jadikan semua bangsa muridku.
Kemudian yang berikutnya, submission, penundukan diri. Seseorang menjadi anggota gereja, dia perlu komitmen menjadi bagian dari keanggotaan dan dibuktikan dengan penundukan diri kepada Tuhan dan kepada pemimpin yang ada di dalam berbagai kategori tadi. Kita harus belajar penundukan diri kita kepada Gembala Cook. Ketika Gembala Cook mengumumkan kita kumpul sini, kumpul situ. Strategi-strategi yang dibuat oleh Gembala Cook untuk kemajuan pelayanan di tempat itu, Gembala Cook mengajak semua anggota Cooknya untuk pergi menginjil. Semua ikut. Tapi Gembala Cook selama ini belum mengajak ya anggota Cooknya yang kenapa itu perlu kelompok kecil itu supaya lebih bagus penerapan firman kepada kelompok dan bisa diajak serta juga di dalam penginjilan-penginjilan, diajak serta untuk pergi doakan orang sakit yang dilatih oleh Gembala Cooknya. Perlu strategi seperti itu Gembala-Gembala Cook. Jangan hanya hari Kamis kumpul sudah selesai kumpul, tidak ada strategi. Perlu strategi. Bawa mereka untuk doakan orang sakit, bawa mereka untuk penginjilan di jalan-jalan. Masih bebas kita melakukan hal itu di NTT. Yang tidak dimungkinkan di tempat lain. Salah-salah kita ditangkap. Kalau di sini masih memungkinkan. Ada orang yang tidak bergereja di sekitar kita, yang disuruh oleh Tuhan dari Aceh, dari Padang, dari mana-mana ada di sekitar kita. Mereka butuh Yesus. Karena seperti halnya Pak Gilbert selalu mengatakan, di dunia ini banyak nabi, banyak rasul, tetapi hanya satu juru selamatnya, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kita punya tanggung jawab ini. Karena itu untuk menduduki mereka, untuk mencapai mereka, perlu strategi dari Tuhan. Walaupun Tuhan sudah mengatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu. Untuk kita memperoleh apa yang kita minta, perlu berjuang bersama-sama untuk menduduki negeri atau orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita injili, dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena itu perlu penginjilan, perlu juga submission tadi, kemudian adulthood itu kedewasaan, menjadi seperti Kristus, melalui pengajaran, melalui semua strategi pelayanan dilakukan, tujuannya supaya membentuk kita menjadi orang yang dewasa, menjadi seperti Kristus. Kemudian ada worshiping, kita menyembah Tuhan. Ini tujuan keberadaan gereja ada di bumi untuk menyembah Tuhan. Dan penyembahan ini saudara-saudara, setan berupaya untuk mengambil bagi dirinya dari manusia. Dia lakukan itu bukan hanya kepada kita manusia saja, kepada Adam dan Hawa dan generasinya, tapi kepada Adam yang kedua, Yesus Kristus. Dia juga menawarkan untuk dirinya disembah dengan dia memberikan segala kekayaan dunia ini. Tapi Yesus kemudian berkata, engkau harus tahu firman mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allah. Bahwa penyembahan yang sejati, yang hanya kita berikan kepada Tuhan saja karena dia yang layak untuk disembah. Itulah tujuan keberadaan kita sebagai gereja. Dan strategi dalam penyembahan ini perlu kita lakukan supaya kita menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan melalui penyembahan. Itulah keberhasilan yang sejati yang Tuhan mau kita jalani dalam kehidupan. Kemudian ada innovation by the word and the Holy Spirit. Artinya inovasi, pembaruan terus-menerus. Ada suatu inovasi, dan inovasi ini memang saya terus juga doakan supaya ada inovasi-inovasi. Saya kadang-kadang melihat di beberapa gereja mereka memiliki inovasi yang luar biasa. Anak mudanya bergerak betul-betul. Mereka punya kemampuan dalam hal-hal tertentu seperti dalam hal media dan sebagainya. Mereka membantu gembalanya untuk supaya media sosial yang dilangsungkan di gereja itu menjadi lebih baik, rekaman-rekaman video dan sebagainya menjadi lebih baik, sehingga pelayanan yang dilangsungkan, yang disampaikan melalui Facebook dan sebagainya menghasilkan kualitas suara yang bagus, gambar yang bagus, saudara-saudara. Itu di gereja-gereja lain ada inovasi-inovasi, dan saya juga berharap di tempat ini hal seperti ini juga terjadi. Ada inovasi, ada pembaruan terus-menerus. Kita melakukan evaluasi terus-menerus. Bagaimana memperbaiki diri, memperbaiki pelayanan, memberkati apa yang kita kerjakan selama ini supaya kita tidak monoton. Perlu ada inovasi, dan inovasi itu
dapat terjadi ketika kita terbuka terhadap firman Tuhan dan Roh Kudus yang dapat melakukan inovasi-inovasi dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melakukan suatu strategi dalam kebersamaan berjuang untuk menduduki apa yang Tuhan janjikan untuk kita duduki, supaya kita berhasil seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita sekalian. Amin buat firman Tuhan.